Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faiz Habib dengan NIM 52235300012 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang saya lakukan yang berjudul Optimasi Unit Komitmen atau UC pada Sistem Tenaga Listrik. Untuk topik pembahasannya yaitu latar belakang, lalu ada formulasi masalah, lalu ada pemilihan metode optimasi, lalu ada hasil dan analisis. Selanjutnya, yaitu latar belakang dan mengapa optimasi dibutuhkan serta tujuannya. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu permasalahan unit komitmen merupakan salah satu tantangan operasional paling krusial dalam sistem tenaga listrik, yang dimana UC adalah proses penjadwalan unit pembangkit yang menentukan unit mana yang harus beroperasi on dan unit mana yang harus dimatikan yaitu off. Lalu selama periode waktu tertentu seringkali 24 jam ke depan. Lalu keputusan ini harus diambil dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan beban harian yang tidak menentu dan karakteristik operasional spesifikasi dari setiap generator. Lalu kenapa metode optimasi diperlukan? Yang dimana dalam metode optimasi di sini yaitu masalah UC secara inherent bersifat sangat kompleks karena melibatkan variabel diskrit yaitu keputusan on atau off dan batasan operasional yang ketat seperti waktu minimum on atau off. Tanpa adanya metode optimasi, keputusan penjadwalan hanya didasarkan pada pengalaman operator atau pendekatan sederhana yang berpotensi menghasilkan biaya operasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, metode optimasi dibutuhkan untuk secara sistematis mengeksplorasi ruang solusi yang luas, menentukan kombinasi status unit dan alokasi daya yang paling efisien, sehingga dapat meminimalkan total biaya sistem sambil tetap menjalankan keadaan dan memenuhi semua batasan teknis. Lalu ada tujuan, yang mana tujuan utama dari proyek ini adalah menerapkan teori dan algoritma optimasi untuk menyelesaikan masalah UC, yang mana proyek ini bertujuan untuk merancang model, mengimplementasikan program, dan menentukan jadwal operasi optimal yang secara matematis, meminimalkan total biaya, termasuk biaya bahan bakar dan startup, selama periode penjadwalan yang ditentukan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu formulasi masalah atau objective function dan constraint. Yang mana objective function ini bertujuan dari masalah unit komitmen, yang mana untuk meminimalkan total biaya operasi sistem atau C total selama periode penjadwalan. Lalu di sini ada rumusnya, yaitu meminimalkan C total sigma T 1 sampai T, lalu ada sigma I 1 sampai N, lalu UIT dikali FIPIT ditambah UIT dikali 1 kurang UIT kurang 1 dikali SIT, yang dimana FIPIT yaitu biaya bahan bakar atau fungsi biaya operasi unit I pada waktu T, lalu SIT biaya startup unit I pada waktu T, lalu unit IT status unit I pada waktu UIT. Jika on maka dia bernilai 1 dan jika off maka dia bernilai 0. Selanjutnya adalah constraint batasan. Dimana di sini ada beberapa batasan, yaitu batasan keseimbangan daya power balance. Total daya yang dihasilkan oleh semua unit yang beroperasi harus sama dengan total permintaan beban sistem PDT tambah rugi-rugi transmisi sistem PLT, lalu pada sistem periode waktu. Yang mana rumusnya adalah sigma I sama dengan I sampai N, PIT sama dengan PIT ditambah PLT. Lalu ada batasan kapasitas pembangkit,
yang mana daya unit PIT harus berada di antara batas daya minimum yaitu PI min dan batas daya maksimum PI max ketika unit tersebut beroperasi. Yang mana rumusnya itu PI min lebih kecil daripada PIT dan lebih kecil daripada PI max. Lalu ada batasan waktu minimum operasi on dan off. Batasan waktu minimum operasi itu off atau mati, di mana minimum up atau down time. Batasan ini memastikan keandalan operasional, di mana unit yang baru dihidupkan atau dimatikan harus mempertahankan statusnya selama periode waktu minimum. Yang mana minimum uptime unit baru dinyalakan harus tetap on, setidaknya selama MUT atau minimum uptime per jam. Minimum downtime yaitu MDT, di mana unit yang baru dimatikan harus tetap off setidaknya selama MDT per jam. Lalu ada batasan cadangan daya, yang mana sistem harus selalu memiliki kapasitas cadangan yang tersedia atau sumbangan maksimum untuk unit yang beroperasi dikurangi daya yang dihasilkan untuk menutupi kebutuhan cadangan jika terjadi kegagalan mendadak atau lonjakan beban, yang mana rumusnya itu sigma I dari 1 sampai N UIT PI max dikurang PIT lebih besar daripada RT, yaitu kebutuhan cadangan. Lalu di sini ada pemilihan metode optimasi. Metode optimasi yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan unit komitmen adalah pendekatan metaheuristik, yang mana pendekatan ini sangat cocok karena masalah UC merupakan masalah optimasi campuran yang non-linear dan kompleks, di mana metode tradisional seringkali kesulitan mencapai solusi optimal secara efisien. Itu di metode metaheuristik unggul dalam mengeksplorasi ruang solusi yang besar untuk menemukan optimum global. Implementasi dari algoritma ini akan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu memanfaatkan fleksibilitasnya dan pendukungan komputasi. Lalu kinerja algoritma ini sangat berpengaruh pada beberapa parameter kunci yang harus dijelaskan dan diatur, yaitu adalah ukuran populasi, lalu jumlah maksimum iterasi, dan parameter kendali. Berikut adalah flowchartnya, yang dimana untuk flowchart sendiri, yaitu di sini kita bisa memulai, lalu inisialisasi populasi, lalu setelah dari inisialisasi populasi, kita masuk ke loop iterasi fase dengan 1 sampai max. Lalu ada evaluasi fungsi tujuan, lalu update solusi, cek batasan. Setelah dari cek batasan, maka cek kriteria pengertian. Ketika dicek kriteria pengertiannya belum memenuhi apa yang dibutuhkan, itu berarti dia harus kembali lagi ke loop iterasi. Jika tidak, baru masuk lagi ke evaluasi fungsi tujuan, lalu masuk update solusi, cek batasan, cek kriteria pengertian. Setelah dari cek kriteria pengertian sudah memenuhi apa yang dibutuhkan, lalu keluarlah hasil output dan selesai. Lalu ada parameter pengujian untuk algoritma genetika, yang mana parameternya itu ukuran populasi, probabilitas pindah silang, maksimum generasi, dan probabilitas mutasi. Berikut adalah tampilan kode inti untuk genetik algoritma. Dan di sini kita akan menjalankan untuk sistem algoritmnya sendiri. Di sini saya sudah memasuki codingan yang akan dijalankan. Selanjutnya kita akan coba nge-run. Maaf, terjadi kesalahan.
Baik, kita lanjut. Maaf tadi ada sedikit kendala pada codingannya. Di sini kita akan menjalankan hasil untuk codingannya. Di sini saya menggunakan matplotlib. Nah, dari codingan ini, maka kita coba jalankan. Baik, maka keluar grafik dari unit komitmen untuk on dan off per jamnya. Lalu ada dispatch tiap unitnya dihitung per jam. Lalu ada LOLP per jamnya dan ada kurva konvergensi genetik algoritmnya. Jadi untuk dari codingan ini, codingan ini yang dimana dirancang untuk menyelesaikan permasalahan unit komitmen selama 24 jam dengan menggunakan metode genetik algoritm. Lalu pada bagian awal pemrograman yang menginisialisasi dari data sistem berupa profil beban harian, karakteristik 3 unit pembangkit, lalu untuk perhitungan kendalanya. Lalu dari algoritma ini membangun tabel CUPT yang mana menentukan kemungkinan kapasitas hilang sehingga dapat menghitung nilai LOLP setiap jam, representasi kromosom berupa matriks di mana angka 1 menunjukkan unit on dan angka 0 menunjukkan unit off, di mana setiap solusi dievaluasi melalui fungsi fitness dan menggabungkan biaya ekonomi dari ekonomi, dispatch, dan penalti keandalan berdasarkan LOLP. Genetik algoritma ini melakukan proses seleksi crossover dan mutasi untuk menghasilkan populasi baru hingga mencapai jumlah generasi tertentu. Setelah GM menemukan jadwal UC terbaik, program melakukan perhitungan dispatch daya untuk setiap unit sesuai kondisi on dan off dan kebutuhan beban, di mana bagian akhir program menampilkan 4 grafik utama. Dapat dilihat seperti grafik tadi, yang mana grafiknya yaitu adalah ada jadwal unit komitmen, dispatch pembangkit, profil LOLP per jam, serta kurva konvergensi GA yang menggambarkan penurunan nilai fitness selama proses optimasi secara keseluruhan. Yang mana kode ini menggabungkan aspek optimasi biaya, keandalan sistem, dan visualisasi hasil untuk memperoleh solusi UC yang ekonomis dan andal. Baik, itu tadi adalah program yang dijalankan. Lalu ada tampilan kode inti untuk genetik algorithm atau ringkas dari codingan sebelumnya. Lalu kita masuk pada bentuk kurva konvergensi genetik algorithm. Seperti yang dijelaskan, terjadi penurunan fitness yang terbaik dan bisa dijelaskan di mana pada kurva konvergensi yang menunjukkan bahwa nilai fitness mengalami penurunan yang signifikan, yang mana pada generasi awal seiring proses seleksi dan pembentukan individu yang lebih baik. Setelah memasuki generasi sekitar 10 hingga 48, grafik terlihat stabil, menandakan bahwa algoritma berada pada fase konvergensi dan solusi mendekati optimum. Pada generasi akhir, terjadi penurunan fitness kembali akibat efek mutasi dan berhasil mengarahkan algoritma keluar dari lokal optimum. Secara keseluruhan, dia mampu mencapai solusi yang lebih optimal dengan penurunan fitness yang konsisten hingga generasi terakhir. Lalu masuk ke hasil dan analisis.
yang dimana optimasi menggunakan genetik algoritma memberikan peningkatan signifikan dibanding baseline. Pada kondisi awal, sistem mengalami overscheduling dan biaya operasi tinggi karena spinning reverse dan jadwal on-off tidak dioptimasi. Setelah dilakukan optimasi, total biaya dapat ditekan hingga 1,14%. Jumlah unit on berkurang dan keandalan sistem meningkat dengan LOLP dan UEE sesuai batas. Selain itu, ED lebih efisien karena distribusi daya mengikuti incremental cost, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa optimasi berhasil menghasilkan jadwal unit komitmen yang lebih ekonomis dan reliable. Berikut adalah tabel dari analisis, di mana komponennya yaitu ada biaya operasi total. Untuk baseline-nya dari biaya operasi totalnya lebih tinggi. Setelah dioptimasi, dia turun hingga 1,14%, yang mana dalam peningkatannya itu lebih ekonomis. Untuk jumlah unit on-nya, pada baseline banyak unit on yang overscheduling. Lalu setelah dioptimasi, hanya unit efisien yang on, lebih dimana peningkatannya itu efisiensi peningkatan. Lalu adalah keandalan, yang dimana untuk baseline-nya sendiri tidak diperhitungkan. Kalau setelah dioptimasikan, maka LOLP-nya itu 1%, EUE 0,01%, nah itu sudah terpenuhi, dimana peningkatannya yaitu sistem lebih andal. Lalu ada komponen penanganan ketidakpastian beban. Pada baseline sendiri yaitu untuk penanganannya tidak ada. Setelah dioptimasikan jadi menggunakan distribusi probabilistik, yang mana peningkatannya lebih realistis. Lalu ada spinning reverse, yang dimana baseline-nya tetap atau deterministik. Lalu setelah dioptimasi yaitu probabilistik SR sesuai beban, menghindari oversupply. Lalu ada dispatch, kemudian untuk baseline-nya tidak optimal. Lalu setelah dioptimasikan, keluarlah hasil link rate, yaitu mengikuti incremental cost, yang dimana peningkatannya ini meminimkan biaya. Berikut adalah grafik UC on atau off per jam, yang mana grafik ini menunjukkan kapan masing-masing unit pembangkit dinyalakan atau dimatikan selama 24 jam. Unit 0 dan unit 1 lebih sering beroperasi karena lebih ekonomis, sedangkan unit 2 hanya dinyalakan pada periode kebutuhan daya tinggi. Pola on atau off tersebut merupakan hasil optimasi untuk memenuhi beban dengan biaya minimum. Lalu ada grafik dispatch, mana menggambarkan besarnya daya yang dibangkitkan setiap unit per jam. Unit 0 memasok daya besar karena aktif. Untuk unit 1 memberikan daya tambahan, dan unit 2 hanya beroperasi pada beban puncak. Kurva demand menjadi acuan dan dispatch unit mengikuti kebutuhan beban sesuai batas kapasitas serta hasil optimasi. Lalu ini ada tabel untuk on off-nya, dimana pada jam 0 itu unit 0 tidak aktif dan unit 1 dan 2 aktif. Pada jam 1 unit 0 tidak aktif atau tidak nyala, dan unit 1 2 beroperasi. Pada jam 2 unit 0, unit 1 dan unit 2 beroperasi. Jam 3 unit 0 beroperasi, unit 1 beroperasi, dan unit 2 tidak beroperasi. Untuk jam keempat yaitu unit 0 beroperasi, unit 1 beroperasi, dan unit 2 tidak beroperasi. Pada jam 5 yaitu unit 1 beroperasi, unit 0 beroperasi, unit 1 tidak beroperasi, dan unit 2 tidak beroperasi. Dapat dilihat pada tabel sampai jam 23.00. Selanjutnya ada tabel dispatch tiap unitnya. Lalu pada tabel ini untuk P0 dan P1 P2 nya, lalu keluarlah demand. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dari jam 12 sampai jam 23.00.
Selanjutnya ada interpretasi hasil optimasi. Jadi dari hasil optimasi ini menunjukkan bahwa solusi unit komitmen sudah optimal dan konsisten dengan teori. Terus kurva konvergensi stabil menandakan algoritma menemukan solusi mendekati optimum. Jadwal operasi pembangkitan mengikuti prinsip economic dispatch, di mana unit biaya rendah bekerja lebih lama dan unit mahal hanya menyala saat diperlukan. Nilai LOLP dan EUE berada di bawah batas sehingga keandalan sistem terjaga. Lalu selain itu tidak terjadi overscheduling seperti pada baseline, sehingga biaya operasi turun dan efisiensi meningkat. Secara keseluruhan, hasil optimasi sudah efektif, ekonomis, dan sesuai teori UC, ED, dan keandalan sistem tenaga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf pada presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.